Masih di pertemuan kedua, pada segmen kali ini kita akan membicarakan beberapa kelompok teater di Indonesia yang memiliki pengaruh cukup besar bagi perkembangan teater modern di Indonesia. Kelompok pertama yaitu teater populer. Teater populer berdiri pada tahun 1968 di Jakarta, didirikan oleh Teguh Karya ya. Seperti dapat dilihat di gambar, ini gambar pertama adalah Teguh Karya, sedangkan gambar kedua dan ketiga adalah beberapa pertunjukan terbaru dari teater populer di Salihara pada tahun 2016. Teguh Karya bersama dengan sebagian besar anak didiknya di ATNI ya, Akademi Teater Nasional Indonesia, mendirikan teater populer. Yang menarik dari teater populer ini cukup banyak melahirkan aktor-aktor film nasional, misalnya Slamet Raharjo, Raisa Itapi, Dewi Yull, dan lain sebagainya. Kelompok berikutnya adalah Bengkel Teater ya. Bengkel Teater ini didirikan oleh W.S. Rendra bersama sahabatnya pada tahun 1967 di Yogyakarta. Akan tetapi karena beberapa hal, W.S. Rendra bersama sebagian anggota Bengkel memutuskan untuk hijrah ke Jakarta yang pada waktu itu memang menjadi pusat-pusat perekonomian, pusat pemerintah, dan mungkin hingga saat ini ya. Kalau teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa ingin mengunjungi Bengkel, ini masih ada ya di Depok. Sekarang diteruskan oleh keluarga dan anggota-anggota Bengkel Teater yang lain. Kelompok berikutnya adalah teater kecil ya. Teater kecil ini didirikan oleh Arifin Senur pasca ia pindah menetap di Jakarta. Seperti namanya, kelompok ini mempunyai ciri mementaskan lakon-lakon yang bercerita tentang orang-orang kelas bawah atau orang-orang kecil atau orang-orang yang terpinggirkan semacam itu. Pada gambar satu bisa rekan-rekan amati bahwa ini adalah Arifin Senur, dan gambar kedua dan ketiga adalah beberapa pertunjukan yang mengangkat lakon karya Arifin Senur. Kelompok berikutnya adalah teater mandiri, sesuai semangatnya bahwa pada era pendirian kelompok ini Putu Wijaya merasa bahwa para pemuda waktu itu mudah tergoyah oleh kebudayaan-kebudayaan yang baru masuk ke Indonesia, sehingga semangat kemandirian itu tidak banyak dimiliki oleh para pemuda waktu itu. Maka dipilihlah nama teater mandiri sebagai nama teater yang didirikan oleh Putu Wijaya beserta teman-temannya. Pada gambar pertama, teman-teman bisa saksikan bahwa ini adalah Putu Wijaya dalam sebuah pertunjukannya, dan gambar kedua dan ketiga ini adalah pertunjukan Jreng ya pada tahun 2017. Kelompok berikutnya adalah teater koma. Dari beberapa kelompok yang telah kita sebutkan di depan, mungkin kelompok teater koma ini adalah kelompok yang paling produktif menghasilkan karya-karya ya hingga saat ini. Yang menarik dari teater koma ini adalah mereka biasanya mementaskan satu lakon atau satu karya itu lebih dari satu hari. Bahkan ada satu lakon yang pernah dipentaskan 30 hari berturut-turut. Biasanya pertunjukannya di Taman Ismail Marzuki ya. Selain kelima kelompok yang telah kita bicarakan, sebenarnya cukup banyak kelompok-kelompok yang memberikan warna dan pengaruh di Indonesia. Teman-teman bisa mencari sendiri kelompok-kelompok tersebut yang mungkin lebih dekat dengan lingkungan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih, cukup sekian pertemuan kedua ini. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Salam.